Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel MG. Apa itu MG? Mata Gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi. Semoga para dulur MG, sahabat MG yang di luar sana selalu diberi kesehatan rohani jasmani, rezeki yang berlimpah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan lagi tamu. Entah itu dari mana, ikutin terus channel MG di Mata Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Saya dengan Kelvin, Bang. Kelvin, Mas Kelvin lagi dah hadir. Dan ini dengan siapa? Saya Tegar, Bang. Wah, jadi Tegar. Ya. Jadi teman ya. Teman. Alhamdulillah. Dari mana nih sebelumnya nih? Kebetulan kita habis dari kumpul sama teman-teman nih. Oh. Teman ya, kebetulan kita ini dalam sebuah komunitas, Bang. Oh, komunitas. Ya. Kalau boleh tahu itu rompi apa ya? Ini rompi komunitas. Rompi ojol, Bang. Oh, ojol. Ya. Kalau boleh tahu nama ojolnya apa ya? OSB, Ojol Sumsel Bersatu. Masya Allah. Jadi Ya. beliau ini adalah sebuah tim ojol Sumsel Bersatu. Alhamdulillah, semoga beliau diluaskan rezekinya berlimpah dan Amin. yang lainnya diberi kesehatan, Amin. termasuk Amin. juga yang di luar lainnya diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya apa nih, Mas Kevin? Sudah lama kita tidak berjumpa. Iya, Mungkin sahabat MG yang di luar sana ingin tahu juga. benar. Iya, karena kita udah lama nih, Bang, ya nggak berjumpa ya. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah kita juga lagi disibukkan oleh komunitas. Sekarang kita di sebuah komunitas yang kita bentuk ini di komunitas ojol. Alhamdulillah. Nah, kebetulan kita lagi sibuknya di situ, jadi lama kita nggak berjumpa. Oh, ya. Nah, untuk satu pertanyaan, Bang. Iya. Karena ini kan channelnya Mata Gaib nih. Iya. Channel YouTube-nya Mata Gaib yang sifatnya membahas hal-hal yang gaib nih. Iya. Jadi pernah saya berjumpa sosok gaib. Iya. Cuman dia bukan wujud nyata, melainkan seperti air. Air. Seperti air, Iya. wujudnya itu seperti air. Dia bentuk manusia tapi wujudnya air. Jadi kayak gimana air gitu kan? Ya. Jadi kan ada perbedaan nih antara nyata dengan air kan. Kalau dia bergerak kan dia jalan, begitu dia jalan saya lihat dan nembus ke dinding terus menghilang. Nah, yang jadi satu pertanyaan saya, apakah memang sosok gaib yang seperti itu memang ada? Oh. Yang seperti plasma lah, kalau dibilang plasma ataupun kayak air gitu. Oh. Karena saya pernah lihat wujud itu. Oh. Itu yang jadi pertanyaan. Iya. Jadi Mas Kevin ini pernah berkumpul di satu tempat, tapi beliau melihat ada sosok seperti bentuknya orang, tapi dia merupakan seperti air. Iya. Sebelum BP akan menjelaskan, BP akan menjawab pertanyaan Mas Kevin. Silakan minum dulu. Oke. Mas Tegar. Boleh. Jadi seperti itu Mas Kevin. Iya, seperti itu, Pak. Ada pertanyaan. Jadi kalau kata Mas Kevin ya, Iya. apakah ada memang makhluk astral atau hal gaib itu seperti itu? Benar. Jadi sahabat MG, sahabat BP yang di luar sana, benar sih. Jadi yang BP tahu, yang BP mempelajari dan dalam perjalanan BP, makhluk halus itu atau dibilang merupakan jin ya, dia ada dua. Yang pertama, dia itu antara mau berwujud sama mau menghilang. Nah, jadi dia mau berwujud ada dua hal. Yang pertama ada yang disebut plasma, ya. Ada yang seperti bayangan. Mungkin yang pertama ada bayangan seperti air, seperti contoh kita melihat aspal yang panas. Iya, benar. Ya. Jadi kalau kita melihat aspal yang panas itu kan kelihatan tuh bentuknya wong-wong kayak seperti Iya. itu kan.
Nah dia itu kan kalau kita liatin itu kan seperti bentuknya seperti air kan. Nah jadi ada seperti itu mas. Lalu dia kalau kita lihatnya seperti bayangan. Dan yang kedua ada yang seperti asap. Jadi makhluk jin itu bentuknya seperti asap. Ada yang berbentuk asap ini. Bentuk asap. Tetapi banyak orang yang mengetahui, yang tahu bahwa jin itu bentuknya seperti bayangan. Banyak orang yang tidak tahu bahwa jin itu suka bertampak ada yang seperti asap. Mungkin ada nih, ada Mas Tegar itu berjalan naik motor. Tiba-tiba Mas Tegar itu melihat ada api dan ada asap di tengah jalan atau di pinggir jalan. Nah, mungkin pasti berpikir Mas Tegar itu bakal ada orang makan sampah, mungkin, atau ada orang yang buang rokok, jadi keluar asap. Tapi kalau posisinya tengah dalu atau tengah malam nggak ada orang, tiba-tiba ada asap, itu kan nggak masuk akal. Nah, ya. Tapi Mas Tegar mempercayai, yakini bahwa sosok tampak jin itu ada sebuah bayangan, tetapi di balik itu ada juga yang berbentuk asap. Jadi contoh nih, kalau kita melihat jin, ketika jin itu nampak, kita lihat, tiba-tiba kelihatan manusia, dia akan hilang. Nah ketika dia hilang itu bukan yang hilang seperti tring, bukan. Dia akan menghilang seperti asap, seperti Akan menimbulkan asapnya. iya, ada yang seperti itu. Jadi sosok jin itu ingin merupakan itu, dia akan berwujud. Dia ada dua hal. Yang pertama dia seperti air yang betul mas baru lihat. Yang kedua ada yang seperti asap, kayak gitu. Nah, tapi yang banyak orang mengetahui sosok jin atau bagaimana, pasti orang, oh saya melihat jin, ada bayangan. Tapi di balik itu juga ada yang nomor dua, ada yang melihat asap. Jadi asap itu adalah bisa membuat bentuknya, dimensi dia mau berwujud atau mau menghilang. Dia bisa mewujud dengan asap, dia bisa menghilang dengan asap. Tapi tergantung kekuatan dia. Kekuatan dia. Dan power energi kekuatan di makhluk tersebut, kekuatannya apa? Bagi pengetahuan saya, dia yang paling kuat itu seperti terbentuknya seperti asap api. Seperti itu. Nah, itulah berbentuk ada dua hal, Mas. Jadi Mas Kevin lihat itu benar memang. Bentuknya itu seperti air, tapi kalau kita lihat seperti aspal yang baru hangat-hangat. Kayak gitu. Benar. Nah, jadi itu memang ada. Itu namanya perwujudan makhluk astral atau makhluk goib, atau dibilang bangsa jin. Berarti sebelum dia wujud, dia kayak itu dulu. Iya. Jadi setelah itu baru dia wujud. Waktu pas dia mau wujud, baru dia tampak seperti orang. Iya. Ketika dia sudah terbentuk orang, dia akan, ketika ada orang melihat, dia akan hilang, dia akan kabur dengan merupakan asap. Dia pasti nembus dinding, dia akan menghilang dengan bentuk asap. Nah, makanya di situ ada mahal dua. Perwujudan dia ada dua, ada yang seperti bayangan, ada yang seperti asap. Nah, tapi orang yang sering melihat itu ada seperti bayangan, jarang yang tampaknya seperti asap. Karena kalau misalnya seorang melihat seperti asap, ada yang cara logikanya itu ada tabunan, mungkin ada bawa orang bakar sampah, mungkin ada orang yang bekas rokoknya dibuang, mungkin cara logika seperti itu kan. Tapi di balik itu memang ada makhluk astral itu, dia menghilangnya dengan seperti kasar, dengan asap tersebut. Nah, jadi Mas Kelvin itu melihatnya benar, gitu Mas Kelvin. Berarti memang jin itu wujudnya macam-macam. Itu yang BP mengetahui, yang BP pernah pelajari perjalanan Bang BP. Jadi kalau ketika dia mau perwujudan, dia seperti bayangan. Ketika dia udah nampak, ketika dia hilang seperti asap. Makanya disebut ada yang dibilang ada banaspati. Banaspati itu kan seperti api. Banaspati ya. Banaspati kan seperti api. Makanya dia ketika dia hilang, keluarnya asap. Kayak gitu. Nah itu namanya dia banaspati. Nah itu Mas Kelvin. Jadi apa yang Mas Kelvin ada? Ada. Tapi kita tidak boleh harus takut, tidak harus kita gegabah atau bagaimana. Kita kalau melihat seperti itu cukuplah tenang, lalu mengingatlah pada Allah SWT, tidak merasa keraguan kita atau ketakutan kita bertambahan. Tapi kalau kita selalu ingat Allah, ketenangan hati keberanian akan muncul. Seperti ini. Mas Tegar. Jadi seperti itu Mas Kelvin. Iya. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Iya boleh. Yang bisa Bibi jawab ya akan Bibi jawab.
yang enggak ya mungkin enggak BP jawab. Ya, oke. Jadi ada yang mengatakan, Ya. entah itu paranormal atau apa, pokoknya ada yang mengatakan bahwa sebelum perwujudan itu dia berbentuk seperti cahaya off. Nah, kalau mereka bilang itu off, jadi kayak bintik-bintik cahaya, titik-titik cahaya, Kunang-kunang. kayak kunang-kunang lah, Iya. kunang-kunang. Nah, makin auranya makin besar, dia akan mewujudkan dirinya. Apabila kita melihat cahaya itu, dia lihat ada aura kita kecil, maka dia akan membesar. Cahaya itu akan membesar dan akan membentuk wujud. Entah itu berupa apa kita nggak tahu. Yang jelas bang, ada yang mengatakan bahwa sebelum perwujudan itu dia berbentuk orb ataupun cahaya-cahaya, bintik-bintik cahaya seperti kunang-kunang. Nah, yang jadi satu pertanyaan, menurut pandangan abang itu apa? Jadi menurut pengetahuan BP atau pengalaman BP, perjalanan BP, yang seperti kunang-kunang itu adalah sebuah cakra atau dimensi ya, yang akan terbuka. Dia akan seperti lihat seperti titik-titik, seperti O. Jikalau kita fokus untuk melihatnya, dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ketika dia semakin besar, ada yang namanya perwujudan seperti jin. Ada seperti semakin besar dia seperti cahaya. Nah, itu tergantung dengan apa yang kita lihat. Mungkin apa yang kita punya amalan. Orang seperti itu biasanya dia mengerjakan sesuatu atau mempunyai amalan khusus sehingganya dia melihat seperti itu, terbukalah dimensi atau cakra pintu goib. Semakin kita fokus melihatnya, dia semakin besar, semakin angka. Oh, hingganya dimensi kita masuklah. Perbedaan seperti itu. Itu yang pengetahuan. Berarti memang ada ya. Sebelum perwujudan itu memang ada seperti cahaya-cahaya ya. Ada. Titik cahaya. Ada. Itu pun jarang semua orang melihatnya, karena itu butuh ketenangan dan pikiran itu menyatu di saat kita mengamalkan sesuatu dan kita benar-benar khusyuk, sehingganya kita bisa melihat apa yang akan terjadi dan itu akan nyata. Itu berupa apa? Itu berupa energi. Cahaya itu berupa energi makhluk atau apa? Itu tergantung. Itu adalah sebuah power cahaya yang merupakan ada sebuah amalan. Bisa jadi seperti itu. Jadi 80% itu datangnya sebuah amalan. 20% itu bisa jadi datangnya dari makhluk halus atau jin yang dari luar sana berdatang menghampiri kita pada saat kita mengamali sesuatu. Itulah pengetahuan BP yang BP pernah alami. Jadi seperti itu bang ya? Iya benar. Iya kalau gitu bang. Berarti itu menambah keilmuan kita kan, pandangan kita, keilmuan kita. Jadi penjelasannya seperti itu. Ya. Mungkin itu aja pengalamannya. Kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, kita juga bisa jawab kan. Karena kita sudah tahu. Oh itu berarti seperti itu penjelasannya. Iya. Terima kasih bang ya. Terima kasih sebelumnya atas pandangnya, atas masukannya dan atas buah ilmu kepada kita. Iya. Mungkin sampai di sini pengetahuan BP jawab atas perjalanan dan pengetahuan. Mungkin ada kurang atau kata-kata BP minta maaf. Karena apa yang BP mengetahui BP akan jawab, apa yang tidak akan pernah BP jawab. Untuk sahabat MG yang di luar sana, mungkin sampai di sini dulu cerita kita. Inilah cerita tentang dunia mistis. Terima kasih Mas Kelvin. Terima kasih Mas Bergar, terima kasih. Untuk sahabat MG yang di luar sana, semoga selalu diberi rezeki yang melimpah, kesehatan rohani jasmani serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini BP akan mengundurkan diri pamit. Jangan pernah takut dengan kegelapan malam, tanamkan iman di dalam hatimu, jadi terang akan menjadi keberanian. Saya BP undurkan diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.